Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel saya Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Yaji Maduddin Usman Al-Bantani yang notabene kemarin berada di Tulungagung, ini bersafari ya di Jawa Timur, di Surabaya, di Sidoarjo saat ini memberikan pencerahan ya kepada santri-santri sebuah pondok pesantren yang notabene sangat tua di Sidoarjo. Diyakini bahwa apa yang disampaikan Kyai Haji Maduddin adalah bentuk dari apa yang disampaikan tidak lepas dari kitab-kitab, referensi-referensi yang nyata adanya. Sehingga seorang pengasuh pondok pesantren sepuh di Sidoarjo minta Kyai Haji Maduddin untuk memberikan wawasan kebangsaan, wawasan keilmuan, wawasan kenasaban. Sehingga santri-santri ini aja punya pandangan luas, wawasan yang begitu tidak diragukan. Saat terjun di masyarakat, mereka sudah tidak kaget, tidak gumunan. Apa yang disampaikan oleh Kyai Haji Maduddin Usman Al-Bantani tentunya diapresiasi penuh oleh para santri. Mereka sangat antusias mendengarkan. Tidak lebih, tidak kurang apa yang disampaikan Kyai Haji Maduddin sesuai dengan apa yang ditulisnya, apa yang diketahuinya sebagai orang yang notabene sebagai pewaris ilmunya Kanjeng Nabi. Karena ulama adalah pewaris nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kelebihan untuk bagaimana tabligh menyampaikan apa yang didapat kepada masyarakat luas. Tidak berlama-lama, mari kita simak bagaimana Kyai Haji Maduddin Usman Al-Bantani memberikan pencerahan kepada santri di pondok pesantren tertua di Sidoarjo. Sekali lagi lah mohon maaf yang kami hormati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Mujib, dari Yai kita bersama sahib yang tadi dan Yai Abdul Salam. Jadi nasabnya jelas, pesantren bujuran silsilahnya jelas. Ono singkong silsilah nasabnya jelas. Anak Allah sudah sampai orang jelas. Ngapune putune Nabi tapi duduk putune Nabi. Ngapune putune Nabi tapi duduk putune Nabi. Ngapune cucu Nabi tapi bukan cucu Nabi. Ngapune cucu wali tapi pas dicari walinya tidak ada di kitab. Halo? Halo? Ini ada dalam ini udah bapak bisa sini. Iya. Kita berilmu itulah yang diberikan oleh Allah sebagai kemuliaan. Makanya nasab bagi orang berilmu itu tidak penting. Halo? Nasab bagi orang berilmu tidak penting. Kalau orang bodoh, dia sebagai orang alim bawa nasab, betul? Tapi orang berilmu ketika dia berilmu nasabnya sudah tidak penting lagi. Kenapa? Karena memang dalam Islam tidak ada kemuliaan berdasarkan nasab. Shahibun nasab seperti Yai Abdul Salam itu pelengkap penghias. Walaupun kita pesantren di bujuran tidak tahu nasabnya Yai Abdul Salam seperti yang kita sebutkan tadi dari para manusia-manusia mulia, itu juga menjadi syarat kita untuk bisa mendapat ilmu yang bermanfaat. Tidak ada orang yang baru nasab
disebut setelah Allah dan malaikat. Orang yang mulia itu pertama adalah orang beriman. Pertama Allah, malaikat, ulul ilmi. Karena Nabi itu masuk ke ulul ilmi. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Syahid, Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Yang kedua yang dapat bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah siapa? Apakah Jawab Nasar? Tidak. Wal malaikat, malaikat. Malaikat bersaksi siapa orang atau siapa itu Tuhan? Tuhan hanyalah Allah, la ilaha illallah. Setelah malaikat siapa? Wa ulul ilmi, orang yang punya ilmu. Jadi Allah yang paling mulia, kedua malaikat, ketiga adalah ulul ilmi. Qa'iman bil qisti. Ini jadi halnya dari mana ini? Apakah syahidah domirnya? Apa maksudnya wa? Kalau fakirnya itu kan fakirnya ada apanya? Wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya qa'imina dong. Kalau hanya Allah dan malaikat, qa'imina juga kan malaikat jamak. Kalau ulul ilmi jamak juga, maka harus qa'imina bil qisti. Atau dia menjadi hal dari masdar syahidah juhudan. Syahadat ala qawmi syuhuri qa'iman bil qisti. Atau dia hanya jadi harus oleh Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya walaupun menyaksikan para malaikat dan ulul ilmi itu tidak qa'iman bil qisti seperti Allah menyaksikan dirinya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau kita punya lagi nyorek ada hal, kita harus mencari sahibul halnya kemana. Karena dari perbedaan pendapat tentang sahibul hal ini hukum nanti beda. Udhulu fisilmi kafah, masuklah kalian dalam Islam kafah, hampir sempurna semuanya. Maka kata orang HTI kita harus masuk ke dalam Islam seluruhnya. Aturan-aturan harus sesuai agama Islam. Sholat, puasa, pemerintahan semuanya harus nama Islam. Padahal itu hanya seni membandingkan sahibul halnya kemana. Kafah sahibul halnya kemana? Apakah fisilmi di dalam kata silmi Islam yang kafah, atau sebenarnya dia jadi hal daripada domir antum yang ada di dalam udhulu. Kalau dia jadi domir atau jadi hal dari domir antum yang ada di dalam udhulu, maka maksudnya bukan Islam kafah, tapi muslim kafah. Artinya semua orang Islam masuklah kalian semua di dalam Islam. Masuklah kalian semua di dalam Islam. Bukan maksud Islam kafah. Ini perbedaan kita bagaimana membandingkan sahibul hal, perbedaan pendapat di dalamnya. Ini akan terjadi perbedaan hukum. Nah, sebelum orang itu juga orang berilmu. Orang kadang-kadang dia berteriak-teriak tentang Islam, sebenarnya dia tidak ngerti Islam. Khilafah segala sebenarnya dia tidak mengerti khilafah. Bagaimana Rasulullah Madinah, perjanjian Madinah yang dibuat oleh Rasulullah untuk menjaga Madinah dan warga kota Madinah. Warga kota Madinah
Di sana ada Yahudi, di sana ada Nasrani Najran, perbatasan Yaman. Tapi kenapa kemudian oleh Rasulullah SAW dibuat wasiqatul Madinah untuk semua warga kota Madinah atau yang mendukung pemerintahan Nabi di Madinah. Jadi Pancasila ini sebenarnya adalah muqtadasun, diadopsi dari wasiqatul Madinahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan wasiqatul Madinah untuk mengikat warga Madinah dari seluruh agama dan suku, maka sekarang Indonesia membuat Pancasila untuk mengikat seluruh warga negara. Ilmu itu diturunkan oleh Mbah Syekh Nawawi Tenara kepada muridnya, di antaranya Mbah Khalil Bangkala. Kemudian Mbah Khalil Bangkala menurunkan kepada muridnya, di antaranya Mbah Hasyim Asy'ari. Diturunkan oleh Mbah Yakub kepada Mbah Hasyim Asy'ari juga. Kemudian hari ini kepada kita. Maka orang NU nggak pernah bikin negara Indonesia Islam atau negara Islam Indonesia, atau membuat negara Islam khilafah Indonesia. Tidak. Kenapa? Karena paham tentang bahwa dulu Nabi Muhammad SAW membuat negara di Madinah itu bukan negara Islam, tapi negara berperadaban, berperadaban heterogen yang menghormati semua orang dianggap sebagai warga negara walaupun berbeda di dalam agama dan keyakinan. Nggak boleh kita sekarang ini dulu kayak di TikTok orang debat Kristen Islam segala macam itu udah nggak boleh dan nggak ada manfaatnya. Kenapa? Qad rusulullahil ghaib, sudah jelas mana yang benar, mana yang salah. Tidak usah lagi didebat-debatkan, sudah jelas. Tinggal hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tujadilu ahla kitab illa billahi ahsan. Bahkan itu berdasarkan Kristen Islam, Kristen Yahudi itu hanya membawa saling ejek mengejek, dan itu hukumnya haram. Tidak boleh kita debat-debat dengan orang yang berkeyakinan lain, kemudian ini mengalahkan yang itu mengalahkan yang ini. Sudah tidak boleh. La ikraha fid-din, kata Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tinggal hidayah saja. Nah, sebelum Allah melakukan dinaku wa asmatu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam, Nabi menyebarkan, Nabi bermujahadah. Seperti sekarang ini Bapak Sabalawi putus dari Nabi Muhammad, ini belum sampai Allah Muhammad laku, masih ada 1-2 tahapan, maka masih bisa diperdebatkan. Tapi kalau sudah sampai titik ini sebentar lagi, besok atau lusa, ini sudah tidak perlu lagi debat-debatan ini. Kalau sekarang saya masih membuka debatan dengan Balawi, kalau yang merasa masih punya dalil. Kalau sekarang tidak ada, karena 540 halaman yang mereka sudah bikin itu tidak bisa menjawab daripada keputusan masa Balawi dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka saya kasih waktu lagi dulu, saya bahaya. Kalau sudah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa aslamtu alaikum ni'mati, itu udah qadawayana muslimin udah masing-masing aja. Lu mau menyakini diri lu sebagai Nabi mau, tapi kamu tidak percaya. Kenapa? Karena tidak ada di dalam kitabnya kalian sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanya mana? Kita orang ngaji kita itu punya data. Apalagi di sini ada universitas, ada metodologi penelitian. Jadi nanti saya sampai tujuan, nanti masyarakat kita fakultoin sesuai dengan otak kita di masa ini, pengetahuan yang lebih
Imam Syafi'i dulu dalam kitab yang dipersiapkan, beliau langsung istirahat dengan kecerdasan. Kan sekarang kita sudah ada dan beliau semua. Dulu Imam Syafi'i tidak mendapatkan hadis yang didapatkan oleh imam yang lain. Imam yang lain tidak mendapatkan hadis yang didapatkan oleh Imam Syafi'i. Kalau sekarang kita bisa mendapatkan seluruh hadis karena semuanya sudah lengkap. Jika lebih presisi dan kita lebih banyak bacaan, kita kemudian mengatakan jalan istidlal. Kita dulu kita ambil dari yang kuat, kemudian kita lihat dilarangnya, kita ambil, kemudian kita sesuaikan dengan Al-Quran dan hadis, nasab mansuh, asbabun nuzul dan lain sebagainya. Jadi nanti insya Allah akan keluar dari zaman kebetulan mustahil untuk zamannya. Pembaharu agama yang akan membawa kemajuan untuk agama dan umat Islam di masa yang akan datang. Kalau hanya bermodal husnudon, taklid buta, yang agama kita ini tidak akan menjadi berkembang dan kuat. Kenapa dulu saya melarang kita? Karena antara kita dari dulu-dulunya tentu ada hal-hal yang tidak didapatkan gurunya. Walaupun hanya mensyarati itu, kemudian ketika ada hal-hal dimasukkan di dalam example, dalam contoh-contoh dan didapatkan oleh seseorang. Kemudian bahwa yang kalian mengarang kita, kemudian bahasa masyarakat mengarang kita. Kalau sudah cukup itu oleh gurunya saja sama Allah 100 kita, tidak begitu. Likul zamanin tajdidu, setiap zaman ada pembaharuan. Nah kemarin aja HP ini masih HP yang paling bagus waktu saya beli Oppo 92. Nah udah 1 bulan ganti lagi. Kalau sekarang yang ketinggalan 12 langkah anak-anak muda. Mau beli yang lalu udah kan? Mau beli. Nah ini seperti itu, ilmu pengetahuan harus di-upgrade, harus di-up-to-date. Understand? Bagaimana caranya? Dan caranya harus punya dulu yang lamanya. Makanya tidak bisa itu yang punya dulu ini tiba-tiba meng-upgrade ilmu pemasaran dalam hal khusus. Tapi kalau santri meng-upgrade dan up-to-date ilmu pemasaran dia bisa. Kenapa? Dia sudah memiliki daripada contoh awalnya itu, aplikasi awalnya dia sudah tahu, sudah bisa baca Al-Quran, sudah bisa baca Al-Quran. Nah kalau mengandalkan anak-anak UI yang dia baca metodologi penelitian, tapi dia tidak bisa baca kitab UI, dia tidak mengerti usul fikih, dia tidak mengerti ilmu balaghah, tidak bisa. Maka yang akan menjadi pembaharu agama Islam adalah santri-santri jujuran yang dia terus naik ke level perguruan tinggi. Nggak usah Pak Wali di sini ada, ya cukup para ilmuwan di sini belajar metodologi penelitian. Bagaimana kritik hadis, bagaimana kritik tafsir, bagaimana kritik sejarah. Kalau kita sudah belajar kritik hadis, kritik tafsir, kritik sejarah, maka kita akan dapat memfilter daripada informasi masa lalu yang ada bagi kita untuk kemudian kita teliti apakah ini berdasarkan kejadian sebenarnya atau hanya salah menerima informasi. Salah menerima informasi ini akibatnya fatal. Kenapa? Karena al-khabar itu makna sifat kehidupan. Sesuatu yang mungkin saja benar bisa juga salah. Ketika seorang ulama berhusnuzon menerima informasi yang salah, kemudian dimasukkan dalam kitabnya, ketika dia masih muda seperti Ibnu Hajar, ketika dia sudah semakin dewasa, umurnya matang, ilmunya semakin matang, jadi ulama besar. Sedang kitab yang waktu beliau tulis waktu masih muda itu, yang tanpa tadqik dan bertahqiq, kemudian sudah beredar. Akhirnya sekarang menjadi dalil. Dari Balawi katanya Ibnu Hajar saja sudah mengisbah. Itu bukan mengisbah, itu namanya husnuzon. Bisa saya belajar
Ketika saya mau keluar ngaji sama Gus Jani, dikasih sanad oleh Gus Jani. Sanadnya kata Gus Jani an-anu yang Gus Jani dapat dari gurunya. Gus Butuh, ya saya tahu aja di kitab saya. Ternyata ada kiai di atas yang nomor 7 dulunya salah nulis. Salah nulis ada yang hilang satu misalnya. Nah, ketika diteliti oleh peneliti, wah ini tidak nyambung karena ini guru yang nomor 4 sudah meninggal ketika guru yang nomor 5 ini baru lahir. Berarti mengkoti, dan mengkoti ini bisa mengkoti, benar-benar dia mengkoti, bisa karena ini ada yang hilang, tidak sengaja. Nah ini bisa diteliti oleh siapa? Oleh pakar sejarah. Melalui apa? Melalui ilmu tarikh dan rijal hadis kalau dia seorang muhaddis. Ambil kita misalnya al-Musawwah bi asma'is sahabah atau apa namanya itu ilmu al-jarh wa ta'dil. Nama-namanya dia. Oh ini lahir sekian, ini wafat sekian. Ini wafat sekian, ini wafat sekian. Kemungkinan bertemu. Menurut syariat Muslim ini sudah sahih, cara ini sudah sahih, walau tidak ditemukan keterangan bahwa Imam Ibnu Utsman pernah ke Jawa Timur ketemu Gus Jani. Kalau sudah ada dulu waktu tahun 2024 Gus Jani dan Imam Ibnu Utsman ketemu di Buduran pada tanggal 10 November 2024. Ini berarti oke. Namanya tahaqququl liqa. Sudah nyata bertemu. Berarti kalau sudah tahaqququl liqa, ini informasinya sangatnya benar-benar nyambung. Ini sangat Bukhari begitu. Kalau sangat Imam Muslim tidak perlu begitu. Kalau sudah dilihat kemungkinan umurnya ini sama ketika dia hidup, Imam Muslim hidup, Gus Jani hidup, walau tidak ada keterangan tahaqququl liqa, ini sudah dianggap nyambung itu solusinya. Makanya syaratnya Imam Muslim dengan syarat Bukhari lebih kata Imam Bukhari dan lebih sahih hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kenapa itu Imam Bukhari disebut yang masahih masamin? Karena beliau standarnya tinggi. Kalau tidak ada keterangan di dalam kitab hadis bahwa seorang guru bertemu dengan muridnya, tahaqququl liqa'nya ini tidak ada keterangannya, udah dicoret sama Imam Bukhari. Walaupun ada kemungkinan umurnya sama. Jadi apa namanya itu mazhabul liqa, kemungkinan ada pertemuan, tapi tidak ada keterangan dalam kitab sejarah. Saya mengenai Abdul Salam ini tahaqququl liqa. Kalau misalnya saya meriwayatkan hadis cerita tentang misalnya Yai Abdul Mujib, ya saya sahih. Diriwayatkan dari Abdul Salam bahwa ayah kandanya beliau yang bernama Yai Abdul Mujib mengatakan. Nah, itu tahaqququl liqa'nya. Oh, cari dalam apa itu online, dalam berita-berita di YouTube segala macam. Oh iya pernah bertemu. Pertama bertemu Rasulullah pada bulan kedua bertemu di pesantren Buduran pada tanggal 10 November 2024. Sudah sampai. Kalau syaratnya Imam Bukhari begitu harus ada. Tapi syarat Imam Muslim tidak perlu diteliti lahirnya kapan, meninggalnya kapan. Toh Gus Jani meninggal 2200 misal. Imam Ibnu Utsman 2250. Ini kan masih ada umurnya 150 misalnya. Wah, ini kemungkinannya karena lahirnya yang 76, ini lahirnya 78 ya. Ya, apa sama kalau saya. Nah ini sama bertemunya sekian puluh tahun kemungkinan bisa bertemu. Itu pakar ilmu hadis begitu. Jadi jangan dikira ilmu hadis itu pakarnya kayak wali-wali berdasarkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Ilmu para hadis itu Bukhari itu meneliti itu seperti saya meneliti Nasabah itu. Kitabnya mana? Ini ada nama seorang perawi. Katanya apa Imam Malik
Nah, itu berarti ini solusi. Nafi katanya mendapatkan hadis dari Ibnu Umar. Coba, ada nggak Ibnu Umar ini lafal lainnya apa, lafalnya apa? Imam Nafi lafalnya apa, lainnya apa? Diteliti. Yang itu sampai namanya pada mantap ini Muslim. Oh, ini betul. Nafi pernah bertemu dengan Imam Malik. Oh, katanya Imam Nafi mendapat hadis dari Ibnu Umar. Diteliti lagi, tahap berikutnya dari Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar dari Rasulullah Muhammad SAW datang dari ayahnya Umar, kemudian dari Rasulullah. Ini bersoal hadis. Riwayat yang paling pendek, sanad yang paling pendek dari seluruh hadis adalah sanad Imam Malik melalui Nafi, melalui Ibnu Umar, melalui Rasulullah Muhammad SAW. Inilah yang dilakukan para ulama zaman dulu. Bukan hanya usulnya, teliti bos. Usulnya nanti di mana kita beragama dengan usulnya nanti. La ibrata bil ini, khabar tidak dihitung dan benar-benar kalau sudah jelas salahnya. Nah, bagaimana supaya santri-santri jujuran ini yang sudah melahirkan ulama besar kembali bisa melahirkan ulama besar di masa yang akan datang sebagai bahan untuk PBN itu nanti mempunyai para pakar-pakar di bidangnya. Ya, kita harus terus belajar. Zayyinu anfusakum bil ilmi wal akhlaq. Hiasi diri kalian dengan ilmu dan akhlak. Al-ilmu nurun muqtabasun wa sahibuhu mukarramun 'inda jalasa. Ilmu itu adalah nurun muqtabasun, cahaya yang diambil, wa sahibuhu mukarramun 'inda jalasa. Orang yang mempunyainya akan dimuliakan di mana saja dia berada. Kalau orang sudah nilainya tinggi, ilmunya tinggi, diinjak-injak orang, dihina-hina, dicaci maki, tidak ada artinya. Karena ilmu itu yang mempunyai nilainya. Kalau kalian punya uang 100.000, diinjak-injak, perwas-perwas, kasih ilmu terpasok, dapat 10 mangkok. Tapi kalau uang kita 2.000, walaupun digosok di minyak wangi, tetap nilainya 2.000 rupiah. Kasih uang masuk ke dalam walaupun wangi. Karena kita ini duit wangi, iya wangi si wangi, tapi 2.000 rupiah. Ini yang dimiliki pasar kencing apa saja. Uang 100.000 rupiah kencing, diucap-ucap, keringin, lalu kasih uang masuk pasti akan dikasih bakso 10 Itulah kalau kalian sudah bernilai, tidak ada artinya orang mencaci maki kalian dan merendahkan. Kalau kalian sudah punya ilmu, tidak ada artinya orang meninggikan kalian, karena semakin tinggi kalian akan semakin ketahuan bahwa kalian tidak bernilai. Maka jadi dulu anfusakum bil ilmi wal akhlaq, la bin nasab, la bin nasab. Man abta'a amalu lam yusri' nasabu. Siapa orang yang lambat amalnya, prestasinya tidak ada, lam yusri' nasabu. Nasab tidak akan mempercepatnya. Tetap aja. Coba siapa sekarang yang jadi presiden? Apakah dia turunan lagi? Kalau bapaknya itu orang hebat. Kalau Pak Jokowi tidak ada riwayat bapaknya itu orang besar, tapi dia dari besar, dia punya ilmu, punya kemauan, punya partai di presiden. Gus Jami bukan sudah angkat dan punya partai, dia jadi RPN, hanya jadi ketua RPN saja, tapi bicara jadi RPN. Kenapa? Padahal dia turunan raja. Sudah apa? Ini orang dulu turunan raja cuma dulu. Saya turunan raja awas saya dulu. Tapi kenapa saya menjadi RPN saja? Ya karena nggak punya partai, nggak punya partai. Makanya siapa orang pengen ilmu tidak penting nasabnya. Siapa orang pengen harta tidak penting nasabnya. Siapa orang pengen makan tidak penting nasabnya, tapi prestasi dan semangat untuk
Man arada dunya fa'alaihi bil wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil wa man arada huma fa'alaihi bil ilm. Ana ceramah. Man arada dunya fa'alaihi bil man arada al-akhirata fa'alaihi bil wa man arada huma fa'alaihi bil ilm. Ini sing itu. Mereka bisa nasrin wa mau ya mau. Jadi harus disesuaikan domainnya oleh ilmu. Alam ini situ wajib bagi kamu. Kamu harus fa'alaihi, dia harus mempunyai ilmu. Siapa orang yang ingin dunia fa'alaihi, dia harus mempunyai ilmu. Wa man arada al-akhirah, siapa orang yang ingin akhirat fa'alaihi, dia harus punya ilmu. Siapa orang yang menginginkan keduanya dunia dan akhirat fa'alaihi, maka dia harus punya. Enggak ada di hadis fa'alaihi bin nasabil a'la, fa'alaihi bin nasabil mutoha. Tidak ada. Siapa orang yang mau dia bekerja mencari ilmu kemudian dia nikah, dia yang paling mulia, walaupun dia bukan anak kiai, bukan anak raja. Siapa dia? Anak kiai, anak presiden, tapi malas dia mondoknya. Orang sudah hafal dunia enggak, dia enggak. Orang sudah hafal Al-Quran, dia enggak. Orang sudah bicara baca Al-Quran, dia enggak. Maka walaupun dia anak kiai, dia anak presiden, dalam hidupnya dia tidak akan menjadi apa-apa. Tapi walaupun dia hanya jadi anak bukan parkir dia terlahir, tapi kemudian dari hasil parkirnya itu bapaknya mencelengi uang untuk ngirim ke pondok duluan. Kemudian dia betul-betul belajar, dia pintar baca dengan kuning, dia terus kuliah cari beasiswa, akhirnya dia menjadi seorang dokter. Maka dialah orang yang mulia, dialah orang yang lebih mulia daripada kita saudara anak kiai, anak camat, anak bupati, tapi dia tidak mau belajar. Fa'alaina